Kenalin, aku Sakina. Di sini akan menjelaskan tentang materi EKIN, Ekonomi Internasional. Berikut simak penjelasannya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina Setio dari Ekonomi Pembangunan dengan NPM C1A020026. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya pahami mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sedang saya tampilkan berikut. Hal-hal apa saja yang saya pahami atau pelajari tentang teori perdagangan klasik. Jadi, dari teori perdagangan klasik ini ada 3 teori atau pandangan yang sangat terkenal, yaitu yang pertama teori merkantilisme, terus yang kedua ada teori Adam Smith. Lalu yang ketiga itu adalah teori dari David Ricardo. Jadi sebelum ini saya akan menjelaskan bahwa dalam perdagangan internasional pemerintah memiliki peran untuk menjaga kestabilan ekonomi. Nah, yang pertama itu kan ada teori merkantilisme, yakni teori ini terjadi pada saat negara-negara belum mengenal adanya ekspor dan impor. Jadi pada teori ini berfokus untuk memiliki logam mulia sebanyak-banyaknya. Jadi kekayaan yang ditentukan pada teori merkantilisme ini menganggap bahwa kalau ngumpulin logam mulia sebanyak-banyaknya itu berarti negaranya itu kaya. Dan di sini juga ada yang namanya teori, bukan teori, ya semacam sebutan gitu namanya zero sum game atau kekayaan negara sama dengan kemiskinan negara lain. Jadi misalkan negara A, karena teori merkantilisme ini adalah mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya, jadi banyak banget dari negara-negara ini yang melakukan eksploitasi atau ekspansi ke negara-negara lain untuk mengambil sumber daya alamnya. Nah, salah satu bentuknya itu kayak penjajahan Perancis sama Vietnam. Jadi Perancis ini ngambil sumber daya yang dimiliki oleh Vietnam. Otomatis karena dia ngambil sumber daya punya Vietnam, Vietnam jadi miskin. Jadi inilah kenapa disebut kalau memiliki logam mulia sebanyak-banyaknya atau kekayaan negara itu sama dengan kemiskinan negara lain. Karena cara mendapatkannya itu dengan mengeksploitasi. Lalu teori merkantilisme ini juga dikenal yaitu dengan mengekspor sebanyak-banyaknya dan meminimalkan impor. Jadi ekspornya banyak banget tapi impornya benar-benar sedikit sekali. Oke, lalu yang kedua adalah pandangan Adam Smith mengenai perdagangan. Menurut Adam Smith, perdagangan antara dua negara itu didasarkan pada keunggulan absolut. Misalnya nih, Jepang memproduksi 1000 unit dari sendal. Misalkan Jepang ini memproduksi sepatu sebanyak 1000 unit dan sendalnya itu hanya 50 unit. Sedangkan Cina mampu memproduksi 2000 sepatu dan 40 sendal. Maka keunggulan absolut ini dimiliki oleh Cina. Adam Smith mengatakan bahwa suatu negara memiliki keuntungan absolut apabila dapat lebih banyak memproduksi suatu barang dari negara lain. Lalu yang ketiga yaitu pandangan Ricardo tentang keunggulan komparatif, yaitu bahwa keunggulan komparatif hendak tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang atau jasa semakin banyak dengan biaya yang semakin murah daripada negara pautannya. Lalu pada teori Adam Smith atau pandangan yang lain, teori Adam Smith itu campur tangan pemerintah itu sangat tidak diperlukan dan dinilai mengganggu aktivitas pasar pada perekonomian. Kalau pandangan merkantilisme itu suatu negara yang mencapai surplus neraca perdagangan pasti akan diiringi dengan defisit pada neraca perdagangan negara lainnya. Ya, seperti yang tadi, kalau misalkan teori merkantilisme itu, kalau ada suatu negara yang kaya, berarti ada negara lain yang miskin. Seperti itu. Nah, yang kedua, berikan tanggapan mengapa Indonesia belum bisa menjadi negara maju, padahal kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu sangat berlimpah. Jadi, Indonesia itu memang punya banyak sekali sumber daya alam
karena juga Indonesia adalah negara yang luas dan banyak pulau-pulau, hanya saja sumber daya manusia di Indonesia itu masih belum mencukupi. Jadi masih belum bisa gitu untuk memproduksi atau mengolah sumber daya yang sebenarnya udah dimiliki. Oleh karena itu, makanya karena ini disangkut pautkan dengan teori merkantilisme, oleh karena itu negara-negara lain yang melihat potensi dari sumber daya yang ada di Indonesia ini tertarik untuk mengambilnya. Oleh karena itu, datanglah para penjajah koloni-koloni datang ke Indonesia untuk mengambil sumber daya yang ada di Indonesia. Jadi negara yang menjajah mendapatkan banyak sumber daya, sedangkan negara Indonesia yang dijajah bahkan hampir tersiksa dan tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi sebenarnya negara Indonesia itu bisa maju, juga bisa mengolah kalau misalkan pendidikannya itu baik gitu, dijalankan dengan sebenar-benarnya. Tapi kan pada nyatanya Indonesia masih terbelakang di masalah pendidikannya. Jadi oleh karena itu pada masanya Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Lalu tanggapan kalian mengenai mengapa David Hume mengatakan bahwa akumulasi emas menyebabkan daya saing suatu negara menjadi turun. Mengapa? Jadi pada teori merkantilisme itu pokok pikiran utamanya itu adalah kesejahteraan suatu negara ditunjukkan oleh kepemilikan negara tersebut akan logam mulia. Tapi David Hume itu berkata, kalau misalkan ada logam mulia, berarti jika jumlah akumulasi emas banyak, maka akan terjadinya surplus perdagangan. Jika terjadi surplus perdagangan, maka akan terjadinya jumlah uang beredar naik. Jika jumlah uang beredar naik, maka harga dan upah juga akan naik. Jika hal ini terjadi, maka akan terjadilah inflasi. Nah, inflasi ini maka menyebabkan daya saingnya turun. Mengapa demikian? Karena dengan adanya inflasi, semua harga-harga yang tadinya tidak seberapa jadi naik gitu. Misalkan harga tomat yang tadinya cuma 2.000 per satunya, karena ada inflasi jadi harga tomat satu itu bisa hampir 10.000 gitu. Nah, jadi ini tuh sangat berpengaruh sekali dengan perdagangannya. Jadi kayak misalkan suatu perusahaan hanya memproduksi barang untuk 100 barang untuk satu unit barangnya itu dengan harga hanya 20.000, tetapi karena adanya inflasi, mau nggak mau pengusaha itu akan menaikkan harga karena harga-harga barang-barang produksinya juga naik, jadi harganya dijual itu dengan harga 100.000. Nah, dengan harga segini, dengan harga yang tadi 20.000 jadi 100.000, kalau dijual ke pasaran pasti harganya tuh akan kalah gitu dengan harga-harga barang-barang lain yang relatif lebih murah daripada harga-harga barang yang milik kita gitu. Jadinya kenapa demikian, terjadinya kalah saing. Harga kita lebih mahal daripada harga-harga negara-negara perdagangan yang sama dengan kita. Padahal jualannya sama, tapi harga yang milik kita lebih mahal. Otomatis juga para konsumen nggak akan beralih ke harga yang lebih murah. Lalu yang itu tanggapan, apakah perbedaan mendasar mengenai teori keunggulan mutlak, absolute advantage, dan keunggulan komparatif, comparative advantage? Jelaskan secara detail dengan contoh-contoh yang dipahami. Jadi, keunggulan absolut atau keunggulan mutlak mencerminkan perbandingan produktivitas satu orang, perusahaan, atau negara dengan orang lain. Sementara keunggulan komparatif didasarkan pada biaya peluang relatif antara orang, perusahaan, atau negara. Sementara perusahaan
atau seseorang atau suatu negara memiliki keunggulan absolut dalam menghasilkan setiap barang. Mereka tidak dapat memiliki keunggulan komparatif dalam setiap barang. Oke, jadi misalkan Reni dapat menyiapkan donat hanya dalam waktu 10 menit, sedangkan Lisa membutuhkan waktu 20 menit. Jadi anggaplah bahwa Reni dapat melakukan, anggap juga gini, bahwa Reni dapat melakukan semua cucian dalam 3 jam, sementara itu Lisa 4 jam. Maka Reni memiliki keunggulan absolut dalam memasak dan mencuci pakaian, tetapi Lisa memiliki keunggulan komparatif dalam mencuci baju. Bagi Lisa, biaya peluang mencuci pakaian adalah 12 kali memasak. Bagi Reni ini adalah 18 kali makan. Dalam perdagangan internasional, keuntungan komparatif lebih penting daripada keuntungan absolut. Dalam contoh di atas, Reni dan juga Lisa akan menyelesaikan tugas mereka lebih cepat jika Lisa melakukan setidaknya beberapa cucian dan Reni memasak makanan untuk keduanya. Karena Lisa memiliki keunggulan komparatif dalam mencuci, sementara Reni memiliki keunggulan komparatif dalam mencuci. Sementara Reni memiliki keunggulan komparatif dalam memasak. Ya, begitu. Terima kasih. Semoga mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.